Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, berjumpa dengan saya Dwi Widya. Selama 1 jam ke depan, kami akan menemani Anda dalam program Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, pandemi COVID-19 membawa pengaruh yang masif terhadap utamanya tren penggunaan teknologi. Tanya masyarakat, tentunya pemerintah juga diminta untuk bisa beradaptasi dan juga berinovasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan inovasi pelayanan di Pemkab Badung pasca pandemi. Tentunya saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa hari ini. Sudah hadir bersama saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Bapak Iwayan Adi Arnawa. Swastiastu. Bunda Pigatra. Beci. Terima kasih. Selanjutnya kita ada Kepala Dinas dari Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bapak Ana Agung Ngurah Arimbawo. Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Dan ada juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung, Bapak Igusti Ngurah Gede Jaya Saputra. Swastiastu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di Dialog Khusus iNews Bali pada hari ini. Baik, terkait dengan topik kita inovasi Pemkab Badung pasca pandemi. Kalau kita berbicara tentang Kabupaten Badung, pastinya ini yang paling berdampak karena pandemi COVID-19 yang sudah kita lewati bersama-sama. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya Pemkab Badung tidak tinggal diam ya Pak ya, dan melakukan inovasi-inovasi terbarunya untuk bersama-sama memajukan Badung dalam berbagai aspek. Terbukti, 2021 Badung berhasil meraih penghargaan inovasi pelayanan publik kategori Outstanding Achievement of Public Service Innovation, dan ada beberapa penghargaan-penghargaan lainnya yang sudah diterima oleh Kabupaten Badung. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan inovasi dan juga penghargaan apa saja yang sudah diterima oleh Kabupaten Badung, tentunya bersama 3 narasumber yang luar biasa. Untuk memulai diskusi ataupun dialog kita hari ini, saya ingin memulainya dari Bapak Sekda terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat Pak, kondisi Badung saat pandemi sangat dirasakan sekali ya Pak ya, apalagi karena pandemi di industri pariwisata khususnya. Nah, bagaimana kondisi Badung saat ini? Pariwisata sudah mulai dibuka, sudah makin sibuk ya Pak ya? Lumayan sibuk. Gimana Pak untuk melihat kondisi Badung pasca pandemi? Jadi sebelum dan sesudah. Ya, terima kasih ya. Yang jelas kalau kita melihat kondisi Badung pasca pandemi, kita bisa lihat dari dinamika kegiatan-kegiatan yang ada di Badung ini. Dan itu memang yang menjadi satu pendukung yang utama terkait dengan kegiatan di Badung ini kan utama dari kegiatan dari sektor pariwisata. Dan memang kalau kita lihat dibandingkan dengan pasca pandemi dengan pandemi COVID-19 kemarin, mungkin ada sesuatu hal yang memang yang agak bertolak belakang. Kalau pandemi memang kita dibatasi untuk melakukan aktivitas kegiatan, sehingga itu kita sering ada di dalam rumah, dan kalau kita ada kegiatan sifatnya selalu daring, online gitu. Nah, tapi kalau kita pasca pandemi sekarang ini kan benar-benar kita lihat bahwa dari kunjungan wisatawan datang ke Bali ini sekarang yang mungkin ya 70%, 75% orang datang ke Bali itu datang ke Bali. Nah, kita lihat cukup banyak sekarang udah malah penerbangan, ada penambahan flight lagi sekarang, ada dari A380 sudah melakukan flight ke Bali kan, dari Emirat, dan ini kan satu hal yang positif sekali karena mereka melakukan rekreasi pariwisata yang justru akan berdampak pada pemulihan ekonomi. Baik, jadi perlahan-lahan sudah mulai pulih ya, dan termasuk cepat juga kalau di Kabupaten Badung sendiri ya Pak ya, dengan melihat jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Bali. Kemudian kalau dari Bapak Kominfo ataupun Kadis Dukcapil terkait dengan kondisi Badung utamanya saat ini seperti apa? Dari Bapak Ngurah dulu. Jadi memang seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan Pak Sekda tadi, bahwa pada saat COVID itu merupakan pengalaman yang luar biasa berharga buat kami di jajaran Pemkab Badung, khususnya kami selaku perangkat daerah teknis. Jadi pada saat COVID mungkin kita flashback dulu, jadi itulah ujian sesungguhnya buat kami di Kominfo terutama Pak. Jadi di satu sisi memang kita rasionalisasi anggaran dilaksanakan, namun di sisi lain kinerja kita harus maksimal. Karena fungsi Kominfo pada saat itu kan memang serba online Pak ya semua. Jadi kita harus memastikan bahwa jalur komunikasi dan informasi dari pimpinan kepada
baik itu pemerintah atasan maupun kepada perangkat kita di bawah itu tetap terkelola dengan baik. Jadi pola komando pimpinan harus tetap jalan. Jadi pemerintah tidak boleh kosong pada saat itu. Makanya kita memfasilitasi jaringan, memfasilitasi Zoom meeting, memfasilitasi bantuan jejaring pengaman sosial dan lain sebagainya. Jadi memang Kominfo waktu itu ya mungkin tidak ada kata libur karena memang tiap hari ada Zoom meeting segala macam seperti itu. Jadi itu yang membuat kami katakanlah punya memori tersendiri, apalagi kita di Kominfo menjadi pusat posko COVID Pak ya, jadi tiap hari ada ambulan segala macam, memang luar biasa pada saat itu ceritanya begitu deh. Ya. Siap, apalagi Kominfo ini yang memegang secara keseluruhan ya, Nge. karena kan pandemi kita terbatas aktivitasnya betul. di luar, jadi semuanya mau tidak mau beralih ke dalam jaringan atau secara online seperti itu. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi Pak ya. Kalau dari Kadis Dukcapil bagaimana pandangannya terkait kondisi Badung saat ini? Jadi terima kasih atas waktunya Pak Seda, izin Pak Seda. Jadi kondisi Badung saat ini sudah jauh lebih bagus daripada pada saat pandemi ya kita bilang. Jadi semua ada pergerakan di bidang pariwisata, semua sektor ekonomi bergerak seperti itu, seperti ya, anggaplah seperti normal. Tapi pada saat COVID kemarin, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, Kominfo, Pak Sekda, ya seperti itulah adanya kita. Jadi betul-betul kita berada di titik nadir ya. Jadi untuk Dukcapil ini kan memang bukan pelayanan dasar, tapi dasar daripada semua pelayanan publik. Betul. Nah itu bukan pelayanan dasar, tapi dasar daripada semua pelayanan publik. Bukan pelayanan dasar, tapi dasar daripada semua pelayanan publik. Nah, karena dari itu pada saat COVID itu masyarakat tidak pernah berhenti, tidak pernah surut melakukan mohon pelayanan. Jadi kami betul-betul agak stres juga waktu itu. Jadi saya terus terang kayak dilantik 2020, Januari, 2 April ada COVID. Nah terus mau tidak mau kita harus dibatasi ruang gerak kita, pertemuan kita dengan masyarakat harus dibatasi seperti itu. Nah ini yang menjadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat itu. Sedangkan masyarakat mohon pelayanan itu luar biasa banyaknya, kita tidak pernah berhenti. Walaupun saat itu kami terus terang aja di Dukcapil ada satu kena COVID, kami tidak pernah bisa lockdown saat itu. Jadi kalau lockdown masyarakat akan tambah pembludak lagi untuk mohon pelayanan. Jadi kami batasi cuman yang kena COVID ya silakan kita rumahkan, tapi kita tetap menjaga diri dengan masker dan sebagainya saat itu. Jadi semuanya serba mendadak ya Pak ya? Serba mendadak, tidak ada prediksi apa sebelumnya COVID begitu hadir di tengah kita seperti itu. Jadi, dan tentunya itu menuntut pemerintah juga untuk terus berinovasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait inovasi Pemkab Badung. Namun sebelumnya pemirsa kita akan break sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, kembali lagi di Dialog Khusus iNews Bali bersama saya Dwi Widya dan juga 3 narasumber yang luar biasa. Masih membahas terkait dengan topik inovasi pelayanan Pemkab Badung pasca pandemi. Tadi kita sudah sharing-sharing ya Pak ya terkait dengan bagaimana sih kondisi Badung saat pandemi dan juga pasca pandemi. Nah saat pandemi mungkin banyak banget hal-hal yang serba mendadak dan juga bapak-bapak ataupun dari dinas terkait OPD di Pemkab Badung tentunya berupaya ekstra maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan? Kita mulai dari Kadis Dukcapil terlebih dahulu. Upaya-upaya yang kita lakukan pada saat COVID ya, yes. Pak ya. Saat Jadi, COVID. Pada saat COVID kita lakukan upaya karena ada instruksi bahwa kita tidak bisa boleh bertemu langsung dengan masyarakat yang kita layani, kan seperti itu. Ya, Jadi membatasi ini ruang gerak kita. Jadi kita waktu itu terus terang aja pelayanan sebelumnya COVID itu offline semua. Jadi offline semua. Jadi masyarakat kalau boleh saya bilang pelayanan Dukcapil itu seperti pelayanan pasar di pasar. Masyarakat tumpah banyak sekali dari 6 kecamatan di ruang pelayanan. Jadi begitu COVID kita dibatasi. Jadi kita betul-betul berpikir keras bagaimana kita membatasi pelayanan supaya kita tidak bisa kontak langsung. Nah dari situlah bulan April kita mulai melakukan aplikasi pelayanan daring.
Jadi tentunya ada Permendagri 7 yang memayungi kami, Permendagri 7 2019. Nah, maka itu kita melakukan pelayanan daring. Jadi pelayanan kami daring itu belum sempat dicoba waktu itu. Idealnya kan pelayanan aplikasi online itu harus dicoba, disosialisasikan, tapi karena permasalahan waktu nggak sempat kita sosialisasikan, kita langsung terapkan di masyarakat. Tapi banyak juga protes masyarakat, tidak sempurna lah, ini itulah kurangnya, sampai kami sempat 3 kali mengganti aplikasi waktu itu. Ya. Jadi ada penyesuaian juga penyesuaian dengan sesuai dengan keinginan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Kalau dari Sekda Badung Kalau sendiri, saya melihat begini ya, memang COVID-19 ini kan di satu sisi tidak menghentikan tugas pokok kita, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun di satu sisi, tugas pokok yang harus kita lakukan ini kita dibatasi oleh satu kebijakan pemerintah, ya ada satu pembatasan kegiatan. Nah, di sinilah ternyata ada hikmahnya di balik ada COVID-19 ini. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena ternyata selama ini selalu orang bilang bagaimana dalam rangka untuk percepatan, akselerasi, pelayanan, transparansi, ya kan? Ya, penyederhanaan. Orang selalu bilang berbasis digital. Berbasis digital, malahan pemerintah pusat melalui Perpres ya? Iya, Pak. Perpres berapa itu? 86 ya? Perpres 95 tahun 2018 tentang dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Artinya tata kelola pemerintahan ini memang berbasis digital gitu. Tapi kenyataannya kan ini masih ya tertatih-tatih kita melakukan hal itu. Tetapi dengan kondisi COVID ini mau tidak mau, ya kita harus merubah kebiasaan kita. Kenapa? Karena di satu sisi pelayanan harus kita jalankan, di sisi lain ada pembatas. Ya mau tidak mau kita harus menerapkan aplikasi seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, yaitu dengan mendorong teknologi. Dan disinilah juga kebetulan kebijakan Pak Bupati Pak Gibran tahun 2020 ya, Pak, terkait membangun satu jaringan wifi gratis di Badung ini ternyata manfaatnya terasa di sini. Ketika itu berarti kan sangat dibutuhkan jaringan kan. Ketika kita menerapkan aplikasi, apalagi dengan secara online semua. Tapi kalau tanpa ada satu dukungan jaringan ini kan tidak akan bisa kita melakukan semuanya itu. Di sini ternyata benar-benar ya waktu itu mungkin pagi ini termasuk hebat juga, bisa sedikit paranormal juga, kita bisa memprediksi ya, merawat kejadian yang akan terjadi. Ternyata Badung siap kan gitu ya waktu itu. Coba bayangkan kalau waktu itu tidak dibangun jaringan fiber optik ya. Vaksin terlambat semua dan makanya kemarin kita di Bali kan termasuk bagus ya, tercepat kita. Nah, ini semua karena infrastruktur kita mendukung. Nah ini di satu sisi juga kebiasaan masyarakat aparat di Badung ini harus berubah. Yang tadinya biasa dengan sifatnya offline, sekarang sudah mulai harus online. Mau tidak mau dia harus belajar, belajar menerapkan teknologi ini. Nah inilah juga dampaknya kepada ini Kominfo, bagaimana menyiapkan jaringannya. Ini stres juga. Gimana Pak penyiapan jaringannya terkait hal tersebut? Beliau secara kebijakan mengeluarkan surat perintah lah untuk melaksanakan integrasi. Karena pada saat COVID, jujur saya harus akui, beberapa desa perangkat kita yang dulunya mengelola IT itu dengan tidak ada yang ngaran menyerahkan sebenarnya pada kami semua, keamanannya, layanan data centernya, jaringannya dan lain sebagainya. Jadi ya kami selaku perangkat daerah mau tidak mau siap harus menerima itu dan syukur apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, mungkin Tuhan sudah menghendaki ya Pak ya. Jadi infrastruktur kita memang sudah ada. Nah akhirnya diperlecehlah dengan COVID ini untuk maksimalkan kinerja seperti itu. Contoh jaringan di 3 kecamatan kita utara ini itu jarang ada provider yang mau ke utara. Kalau ke selatan pastilah karena pilihannya banyak lah kira-kira begitu. Tapi kalau utara siapa yang mau pasang FO karena maintenance-nya akan tinggi. Tapi dengan ada pemerintah yang masang sampai di belok Zidan itu terasa sekarang. Jadi begitu COVID sudah langsung ready aja, tinggal disuplai bandwidth-nya aja. Seperti itu kira-kira. Gitu. Berarti memang secara infrastruktur sudah siap. Sudah. Makanya pas dasar COVID disambungkan malah ke rumah-rumah. Itu. Agar semuanya bisa dapat akses yang sama terhadap internet seperti itu. Sekolah ya? Bisa dari situ, akses pelayanan bisa, jualan jeruk bisa dari situ, kira-kira begitu Pak. Yes. Jadi secara nggak langsung pandemi ini memaksa kita ya, kita dipaksa nih untuk masuk ke digitalisasi. Dan syukurnya Badung memang sudah siap lebih dulu ya. Maka saya bilang Pak Bupati paranormal. Mungkin dari saya ada bisa menambah sedikit ya. Apa yang dilakukan Pak Sekda, jadi Pak Bupati itu Pak Sekda menerapkan wifi gratis sebenarnya dari ujung selatan sampai ujung utara. Jadi wifi gratis.
kami juga kena ini manfaatnya seperti itu. Jadi kami punya pelayanan Aku Dicari, aplikasi Aku Dicari. Jadi secara online bisa, masyarakat bisa dari rumah saja, tidak perlu ke kantor Dukcapil, ke dinas Dukcapil. Cukup dari rumah bisa memohon pelayanan seperti itu. Oke, ada inovasi berarti yang diberikan. Aku Dicari. Aku Dicari. Dicari. Ya. Administrasi kependudukan, daftar sendiri dan cetak sendiri. Nah itu. Jadi di sana ada 33 jenis pelayanan yang dilayani, termasuk pelayanan terhadap orang asing. Nah, masalahnya kan masyarakat kita banyak yang tidak paham teknologi, Mbak. Tidak paham teknologi, yang paham teknologi, dia akan memanfaatkan aplikasi Aku Dicari. Nah, yang tidak paham, bagaimana caranya? Jadi jangan sampai ke Dukcapil lagi, kan seperti itu. Jadi kita buka gerai Admindo, kios Admindo di desa kelurahan. Sekarang ini sudah 62 desa kelurahan yang sudah kita membuka kios Admindo-nya. Jadi masyarakat yang tidak paham teknologi, tidak ngerti menggunakan aplikasi Aku Dicari, dia bisa ke kantor desanya yang terdekat. Di sana kita solusi sudah ada. Nah, kalau tidak ada wifi gratis, kebijakan Bapak Bupati kita tidak bisa melaksanakan seperti itu. Karena di sana perlu jaringan LAN yang cukup kuat untuk bisa mensupport pelayanan di desa tersebut. Betul, dan tentunya ini kan melibatkan kecamatan dan desa. Kecamatan dan desa juga. Ya, Pak Sekda sendiri pelayanan itu kan gimana sih caranya untuk bisa mengkoordinasi semuanya supaya bisa terintegrasi dengan baik, Pak? Ya, Mas, selama ini kan kita mendorong bahwa baik pemerintah kabupaten, kecamatan, desa ini melakukan program ini terintegrasi kan. Sekarang ini memang selama COVID kemarin ini kan ini pengalaman juga mendorong kita sekarang sederhana aja, kita bisa rapat juga bisa secara daring gitu. Dulu mana akan tahu orang rapat daring itu. Sekarang ingin datang ke PMK koordinasi, misalkan sudah. Nah, sekarang kan udah banyak yang bisa terkena kemacetan bisa terhindari. Kan itu terus kudu efisiensi juga perjalanan. Ya kan banyak hal yang manfaatnya dengan kejadian COVID dan kita menerapkan teknologi ini. Dan saya kira di sini momentum yang pas buat kita, pertama untuk memotivasi perangkat daerah atau perangkat kecamatan desa untuk berlomba-lomba membangun aplikasi, menerapkan teknologi ini. Saya kira sekarang di desa ya sudah pada sebagian besar sudah mulai menerapkan pelayanan dengan desa digital. Iya, desa digital. Dia termotivasi sekarang. Oh, sekarang udah bukan Capil saja, malah di desa sudah bisa langsung, Pak ya. Sudah langsung buat pelayanan, dia bisa langsung. Ya, desanya berinovasi lagi. Jadi ada inovasi. Ya. Yang ibarat kena COVID ini, kalau nggak itu mungkin nggak ada seperti itu. Terkait dengan aplikasi ataupun inovasi bidang teknologi itu, berarti ada peran juga dari Kominfo ya, Pak? Iya. Perannya seperti apa? Begini, jadi pada saat COVID, seperti yang saya sampaikan, kita ada klinik TIK namanya. Jadi klinik TIK. Jadi apabila misalnya perangkat daerah, desa dan lain sebagainya yang perlu pendampingan kita kan. Contohnya beberapa desa ada kena hacker kemarin ya kita tangani. Satu lagi yang mungkin belum disinggung adalah masalah proses cleansing data. Jadi pada saat COVID itu hanya mungkin Bandung ya Pak yang menyerahkan bantuannya itu langsung kepada KK by name Bedres. Jadi data yang kita punya itu 113.000 sasaran yang memang diberikan bantuan oleh Pak Bupati ya Pak ya selama 6 bulan kemarin Pak ya. Jadi kita yalah yang dengan dukungan Pak Desapil karena beliau adalah data dasarnya di situ. Jadi beberapa bantuan baik itu yang sifatnya dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten itu kita lakukan filterisasi, penyisiran sehingga nanti tidak terjadi duplikasi data. Nah ini yang penting. Karena ujung-ujungnya adalah eksekusi anggaran. Kasihan nanti perangkat daerahnya artinya kena pemeriksaan kan gitu lah seperti itu Pak. Agar tepat sasaran ya. Tentunya banyak upaya juga yang sudah diberikan. Kita harus mengamankan itu. Karena bagaimanapun jangan sampai programnya pimpin yang sudah bagus salah eksekusi malah jadi bumerang nanti ya. Ini fungsi kami di situ bagian IT-nya seperti itu. Oke, menarik sekali perbincangan kita. Jadi tadi sudah bahas terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan pasca ataupun saat pandemi ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan apa saja sih layanan-layanan yang bisa diakses pasca pandemi. Apakah masih banyak orang yang lebih memilih untuk online atau malah beralih kembali ke konvensional. Jadi nanti kita akan kembali lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa masih di Dialog Khusus iNews Bali bersama saya Dwi Widya dan juga 3 narasumber yang luar biasa.
Menyambung percakapan kita tadi terkait dengan layanan-layanan yang sudah diberikan oleh Pemkab Badung sendiri. Karena pandemi memaksa kita untuk beralih ke digitalisasi. Nah, kalau dari tanggapan Bapak Sekda sendiri, bagaimana, apakah masyarakat itu lebih nyaman secara online atau konvensional, atau kembali ke konvensional, atau malah penggabungan keduanya, Pak? Malah kalau kita kembali ke konvensional kan cek lagi ke belakang gitu ya. Kalau menurut saya sekarang ini kan memang momentum ini sudah dijadikan untuk maju ke depan. Ada satu perubahan mindset, perubahan paradigma terkait dengan layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Dan sekarang kenapa orang menggunakan teknologi melalui aplikasi-aplikasi yang ada ini? Kan tujuannya sederhana aja. Ada percepatan, ada transparansi, ada penyederhanaan birokrasi, kan itu tujuannya. Yang selama ini yang memang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat kan, terbukti dengan munculnya ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, sekarang ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dengan kondisi COVID ini orang dipaksa beradaptasi untuk melakukan suatu perubahan, kan? Dan tentu saya selaku pimpinan dalam ini di Badung ini berharap semua perangkat daerah termasuk masyarakat saya minta tetap di dalam memberikan layanan, mendapatkan layanan berbasis teknologi. Oke, harus berbasis teknologi. Kalau dari Kadis Dukcapil sendiri, masyarakat lebih banyak yang datang ke kantor dinas atau online mengurus segala macam? Baik, terima kasih. Jadi kalau di kami, kalau saya bilang dulu ya, seperti pasar murah, terjejal, sekarang dengan pasca COVID ini sudah kelihatan sepi pelayanan kan. Sepi, tidak ramai lagi, jadi kami, tapi staff tetap bekerja di dalam, karena untuk satu hari jadi sudah selesai pelayanan. Kami melayani 33 jenis layanan. Jadi di desa sudah, di desa gimana kita mendekatkan pelayanan. Ini upaya kita kan dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Selain aku dicari, online-nya aku dicari, kita juga punya Gapura Desa itu saya sebut tadi. Gapura Desa, kita dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tagline kita adalah bagaimana pelayanan Dukcapil itu bisa membahagiakan masyarakat. Sesuai dengan visinya Bapak Bupati, kami melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung. Kan itu visinya. Kita juga punya pelayanan yang membahagiakan. Tapi apakah semua pelayanan itu bisa dilakukan secara daring atau ada yang memang harus kita untuk datang, hadir secara offline? Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi di Dukcapil dilakukan secara online dan offline. Sepanjang itu persyaratan benar, lengkap, itu bisa dilakukan secara online dari rumah. Kalau pelayanan persyaratannya tidak benar dan lengkap, permasalahan masyarakat ya cukup rumit, harus dilakukan secara offline. Jadi masyarakat yang ke Dukcapil itu adalah masyarakat yang betul-betul bermasalah, admin-duknya bermasalah. Jadi tetap dia ke offline ke Dukcapil, konsultasi dan sebagainya, tapi kita tetap daringkan juga pelayanannya seperti itu. Jadi ada opsi online dan juga offline ya, tergantung sama. Karena aturan memang Permendaginya memang begitu mengatakan. Siap. Kalau dari Kominfo ada tanggapan terkait dengan respon masyarakat online dan offline? Jadi memang pasca COVID ini pergeseran perilaku juga ya, tidak hanya di kita, domestik juga mancanegara. Jadi apalagi kita di Badung kan merupakan pusat destinasi wisata, jadi percampuran budaya segala macam terjadi di sini. Contoh misalnya di pariwisata kita kan trennya digital nomads ya, kawasan-kawasan Canggu, Seminyak dan lain sebagainya, Pecatu juga ya. Jadi memang ini harus kita sambut. Jadi teknologi sekarang ada metaverse, visual intelligence segala macam itu. Jadi kita harus aware dengan itu. Jadi Badung sudah komitmen untuk itu. Jadi di kawasan-kawasan itu kami sudah memasang CCTV semua. Jadi sepanjang 18 km pantai itu sudah dipasangin semua. Kemudian layanan telekomunikasi seluler juga sudah ada penataan di kawasan-kawasan itu. Karena bagaimanapun kalau sudah wisatawan memakai pasti standarnya harus internasional. Gitu. Yang ketiga ada penataan infrastruktur. Jadi beberapa kawasan tertentu ada ducting itu. Jadi pengawasan supaya tidak semrawut penataan anunya, kabel-kabel segala macam sudah sedang. Sekarang tadi Pak Bupati sudah komitmen Pak ya di anggaran ini untuk penataan kawasan Canggu pakai sama jalur selatan di Pecatu, Pembebasan Lahan dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengamankan estalase penghasil pundi-pundi dolar kita di Badung khususnya seperti itu. Jadi itu di situ mungkin kami di Kominfo memberikan katakanlah kinerja yang terbaik sehingga nanti apa yang menjadi tren ke depan
digital nomad, kemudian apalagi sekarang pemerintah pusat kan sudah mengeluarkan visa B211 ya kalau salah ya, untuk memberi kemudahan kepada wisatawan untuk bisa mendapatkan dana masa tinggalnya mungkin lebih dari 3 bulan. Jadi luar biasa sebetulnya. Jadi harus gayung bersambut sehingga nanti income Badung lebih bisa naik lagi seperti itu. Baik, berarti memang kita harus berpikir cepat juga ya Pak ya, iya. untuk mencari celah-celah nih, Celah-celah. untuk bisa dapat peluang-peluang bagus juga Iya, untuk iya. nanti kedepannya Badung supaya semakin maju, semakin baik lagi, Iya. gitu. Ya saya kira ini momentum bagus nih untuk melakukan pergeseran ya perilaku ya, sama mindset ya. Pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis Capil bahwa sudah saatnya kita mulai sekarang ini mulai berpikir bahwa orang tidak perlu banyak datang ke kantor lagi. Iya. Sudah nggak perlu lagi zaman kayak begitu lagi. Ke depan malah mimpi besar kita kan ke sana, ya kan? Jadi banyak hal yang akan dipengaruhi dengan online ini, dengan menerapkan teknologi. Contoh sekarang kalau ada mungkin orang demo aja datang ke kantor, kalau mungkin ada orang demo aja datang ke kantor. Tapi kalau khusus pelayanan, ya mungkin hanya pernah tanya sesuatu karena belum ya. Iya Pak. Ke depan mungkin semua kita harapkan orang dari rumah bisa. Sudah TTE Pak jelaskan sebagian. Apalagi sekarang kalau perizinan kan, perizinan Iya Pak. sudah lah. Iya. Langsung. OSS itu Pak. Iya. Udah bisa langsung dia kan. Inilah yang momentum ini harus kita dorong terus untuk bagaimana sebisa mungkin ya mindset antara pelayan ASN dengan masyarakat yang menerima pelayanan juga sama gitu loh. Contoh ya, dengan begitu setidaknya seperti yang saya sampaikan, pemanfaatan transportasi publik akan berkurang, orang bawa mobil jalan kan akan berkurang, kemacetan akan berkurang, kan itu, polusi akan berkurang, kan, ya kan? Energi juga itu. Iya, efisiensi juga ada semuanya. di pemerintah ini kalau itu bisa kita lakukan. Makanya, nah inilah memang kalau menurut saya sekarang kita berusaha dorong terus sekarang gimana caranya biar sebisa mungkin masyarakat itu nggak perlu banyak datang ke kantor ya. Dia dari rumahnya atau dari pemerintah desa juga sudah bisa datang ke ini. Supaya lebih efisien juga ya, Iya. jadi bisa sambil melakukan hal-hal yang lebih Iya. prioritas lagi, Iya. seperti itu. Oke, menarik sekali. Kalau untuk inovasi sendiri di Pemkab Badung, apa saja inovasi-inovasi yang sudah ada? Entah itu saat pandemi ataupun pasca pandeminya yang baru Ya kalau di dikembangkan. Badung sih lumayan ya banyak. Ya nanti mungkin Pak Kadis info ya. Yang terakhir yang saya lihat kemarin kita masuk top 99 ya. Iya Pak. Itu ada SITA, sistem informasi tentang pariwisata. Ada juga masalah asparagus dari Dinas Pertanian dan Pangan. Itu satu indikator bahwa di Badung ini perangkat daerah tidak diam gitu. Dia berusaha sebisa mungkin setiap tahun untuk membuat terobosan-terobosan bahwa inovasi yang dibuat gitu. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa terkait dengan juga itu tadi masalah prestasi yang diberikan terkait dengan inovasi Patriot itu. Iya, ada inovasi, Ya, ada Patriot itu orang penghargaan untuk mendapatkan 2021. ikan, kita tidak perlu ini, tapi kita juga dengan teknologi ya, Internet of Things kalau nggak salah itu. IoT. Itu dilakukan, malah kita dapat ya, malah Patriot ini kan penilaian yang di atas lagi, lebih bagus lagi. Dan ini saya kira ini memang proses didorong, dan saya terus terang sekarang ini kan di Badung udah ada Mangupur Award kan. Iya Pak. Mangupur Award itu bagian dari indikator penilaian kan salah satunya perangkat daerah itu inovasi. Ini kan bagian upaya untuk mendorong menuju itu, ya itu menuju itu, sehingga setiap perangkat daerah punya satu inovasi yang OVOC namanya. Iya. Ya, benar. Nah inilah yang kita ingin lakukan ke depan, dan termasuk juga tidak hanya di pemerintahan kabupaten Badung, juga pemerintah desa. Seperti yang saya sampaikan tadi itu ada desa digital, dan sebagainya. Berarti biar semua pihak terlibat seperti itu ya Pak ya, untuk bisa berinovasi. Apalagi kita juga harus merespon dengan cepat nih tentang digitalisasi yang pesat banget perkembangannya, seperti yang tadi disebut ada AI dan lain sebagainya ya. Jadi memang kita harus lebih bisa mengasah diri juga. Oke, selanjutnya kalau untuk dari Kominfo sendiri terkait dengan inovasi-inovasinya apa aja sih Pak? Kalau Yang mungkin ada. kita sifatnya di Kominfo kan mem-backup semuanya Pak. Jadi mungkin tidak di depan, tapi kita mem-backup ada layanan-layanan yang kita sudah sampaikan tadi, termasuk yang paling penting adalah manajemen keamanan security-nya. Ini memang hal yang, dan pengelolaan data ini yang menjadi target kami ke depan, karena sinkronasi data itu perlu. Jadi pimpinan akan clear dalam hal mengambil kebijakan apabila datanya lengkap, data perencanaannya bagus, data eksekusinya terukur, dan hasil evaluasinya kinerjanya juga terukur. Ini alangkah bagusnya. Apalagi beliau sudah kebijakannya dengan dalam hal pengelolaan kepegawaian ada tunjangan kinerja berbasis pelaporan. Jadi memang sudah
setiap personal itu mempunyai akun sendiri-sendiri, jadi pelapornya harus di situ, apa kinerjanya hari ini, apa yang dia laporkan, terukur, disiplinnya bagaimana, asetnya bagaimana, LHKPN-nya bagaimana, seperti itu. Jadi kita kemudian yang selanjutnya kami fokus kepada layanan dasar, yang disampaikan oleh Pak Kadisapil tadi, layanan pendidikan, PPDB online kita backup, kemudian kerjasama dengan BPJS, JKN kita backup, kemudian pendampingan beberapa kegiatan di rumah sakit, SIM dan sekarang adalah pendampingan terhadap rumah sakit yang akan dibangun. Ada di sama peta, kita juga mendampingi bagaimana akses jaringannya, bagaimana topologi CCTV-nya, bagaimana sistemnya dan sebagainya. Kita terus melakukan pendampingan. Kemudian beberapa juga terkait dengan tata kelola pemerintahan, daerah sih, surat sebagainya, ada TTI juga. Kemudian yang paling penting mungkin untuk sistem EIBA kita juga sudah membackup semua. Kemudian aspek pegawai dan lain sebagainya. Jadi memang peran Kominfo ini lebih banyak kepada BEMPA. Artinya sifatnya untuk mensimulasikan, mensinergi dan mengkolaborasikan, sehingga nanti sesuai amanat SPBE tentunya ya. Jadi kami role-nya, kita sudah punya master plan SPBE, kita sedang godok sekarang peta dan arsitektur SPBE, sedang dalam proses, mudah-mudahan nanti menjadi acuan untuk semua perangkat daerah dalam hal mengeksekusi IT di dalam tata kelola pemerintahannya. Selalu ada yang baru, selalu ada inovasi baru ya untuk memberikan pelayanan terbaik juga untuk masyarakat. Nah, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan bagaimana kita maintain supaya inovasi tersebut bisa terus dimanfaatkan berkelanjutan ya, dimanfaatkan oleh masyarakat. Sesaat lagi kita akan bahas bersama narasumber, tentunya masih di dialog khusus iNews Bali. Pemirsa, kembali lagi di dialog khusus iNews Bali bersama saya Dwi Widya, masih membahas terkait dengan inovasi pelayanan Pemkab Badung pasca pandemi. Tentunya bersama 3 narasumber yang luar biasa. Menyambung percakapan kita tadi, saya mulai dari Bapak Sekda terlebih dahulu. Transformasi digital ini kan pastinya sangat ditekankan ya, apalagi pasca pandemi, supaya terus bisa berkelanjutan program-program ataupun inovasi yang dimiliki. Apa sebenarnya yang ditekankan dari Sekda Badung kepada OPD terkait agar bisa selalu memberikan pelayanan ataupun inovasi kepada masyarakat? Sebenarnya kalau kita lihat paradigma pelayanan itu kan bagaimana kita sebisa mungkin memberikan pelayanan yang cepat, yang transparan, yang lebih sederhana, tidak berbelat-belat. Kan itu yang menjadi isu strategis yang sering dimunculkan terkait dengan pelayanan publik. Nah, berangkat dari kondisi itu, secara kebetulan adanya COVID-19 ternyata itu menjadi momentum bagi ASN, perangkat daerah, termasuk masyarakat. Dalam rangka melakukan interaksi pelayanan, tidak bisa kita langsung berhadapan langsung. Itu tetap melakukan dengan cara ya dengan secara daring, dan itu mau tidak mau kita menerapkan teknologi kan gitu ya. Momentum inilah tentu saya selaku pimpinan mendorong perangkat daerah termasuk masyarakat untuk bagaimana tetap menjaga layanan-layanan yang sudah dilakukan sekarang ini sampai dengan menerapkan teknologi biar tetap berkelanjutan. Jangan sampai nanti setelah ini kita sudah masuk ke pasca COVID-19 kembali lagi ke seperti yang disampaikan tadi di awal, ke pelayanan yang konvensional kan gitu. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, untuk menuju semua itu tentu dengan kita melakukan semua menerapkan teknologi ini, ya di samping dalam rangka menjadi satu budaya sistem kerja kita di Badung, sekaligus kalau memang ini dianggap memiliki satu perubahan yang mendasar, tentu akan mendapatkan prestasi harga seperti apa yang kita lakukan. Tapi bukan berarti melulu kita hanya menjadi prestasi. Tapi bagaimana kita merubah mindset tata kelola pemerintahan ini, sebagaimana yang diamankan oleh sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini. Nah, inilah yang saya tekankan kepada seluruh perangkat daerah. Makanya dengan mengubur-ubur itu, kita mendorong perangkat daerah itu agar berinovasi. Semua perangkat daerah itu akan membuat satu inovasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya sifatnya berikan secara konvensional. Kalau semua masyarakat, semua perangkat daerah sesuai dengan tusinya, tugas pokok dan fungsinya diimplementasikan dalam bentuk aplikasi tidak berbasis teknologi ini, tentu seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa saya terus terang kemungkinan indikator paling sederhana akan banyak orang yang tidak akan datang ke kantor bupati lagi untuk mendapatkan layanan. Kan ini yang sebenarnya yang kita cari. Ini yang kita cari. Dan kalau ini bisa dilakukan, ini juga tentu akan tergantung kepada kesiapan perangkat daerah ini untuk menerjemahkan semuanya itu. Nah, otomatis seperti yang disampaikan tadi, kalau ini bisa kita lakukan secara berkelanjutan, ini itu prestasi juga akan datang. Karena bagaimanapun juga pemerintah pusat tidak akan segan-segan akan memberikan reward kepada pemerintah daerah yang sudah mampu memberikan layanan yang cepat, yang transparan, apalagi berbasis teknologi.
Berarti tidak menjadikan prestasi ataupun penghargaan itu sebagai tujuan akhir ya. Yang pasti kita harus terus berinovasi supaya lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas juga terkait dengan Mangupura Award tersebut, tapi sebelumnya saya penasaran terkait dengan apa saja sih upaya dari OPD terkait, dari Kominfo, untuk inovasi itu biar berkelanjutan, supaya bisa bermanfaat juga bagi masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan. Memang sebuah inovasi kan tidak hanya dilahirkan, tidak hanya dieksekusi, namun juga harus berkelanjutan, kan seperti itu. Karena harapan kita terakhir adalah senyuman masyarakat, tentunya seperti itu, kan kepuasan masyarakat. Nah, kami selaku perangkat teknis sesuai dengan tupoksi, langkah yang kami lakukan pertama tentunya adalah memastikan bahwa SOP layanan yang ada di kami itu berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu SOP jaringan, SOP data center, SOP comment center, SOP CCTV, multimedia, literasi media, telekomunikasi, seluler dan sebagainya, data, itu harus dipastikan bahwa SOP-nya berjalan, SDM-nya profesional, kemudian respon time-nya juga bagus dan lain sebagainya. Itu merupakan standar kinerja yang harus dipenuhi oleh teman-teman kita di Kominfo, karena kami juga kan diamanatkan oleh pimpinan, itu kami juga digawangi oleh tenaga-tenaga teknis yang profesional, karena memang kualifikasi tenaga kita memang agak berbeda, tenaga ahli kebanyakan di situ. Ini ada lintas generasi juga di kami. Kalau mungkin di perangkat daerah umurnya itu kami yang muda-muda, milenial benar di situ banyakan. Yang kedua, kami juga membuka ruang diskusi dengan transparan dengan kalangan akademisi. Seperti yang saya sampaikan, kami berkolaborasi dengan UNUD, dengan Poltek Negeri Bali, Stikom Bali dan lain sebagainya, Primakar dan sebagainya. Kita melakukan kerjasama dalam hal untuk melaksanakan update teknologi. Ini merupakan bagian dari kolaborasi kita, karena bagaimanapun IT itu perkembangannya cepat sekali. Jadi kita harus update terus, gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hal penyiapan sumber daya manusia. Ini yang menjadi prioritas kita. Bagaimanapun canggihnya alat, kalau yang mengoperasionalkan SDM-nya tidak, katakanlah tidak update, tentunya itu kurang maksimal kinerjanya. Ini yang kami lakukan. Jadi kami setiap tahun melakukan sertifikasi, peningkatan pengetahuan dan lain sebagainya dengan berbagai cara. Kalau memang itu non ASN, kita lakukan dengan CSR. Kalau memang itu ASN, kita limpahkan kepada Diklat dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini adalah sebuah nilai kompetensi ke depan untuk, katakanlah, sebuah pegawai punya basic kinerja yang jelas, seperti itu. Jadi tidak hanya bekerja, tapi harus berkinerja, seperti itu. Harapan kita seperti itu. Mungkin demikian. Tidak hanya bekerja, tapi juga berkinerja. Siap. Kalau dari Dukcapil sendiri, bagaimana, Bapak Kadis, terkait dengan apa saja upaya yang dilakukan nih untuk agar inovasi tersebut bisa berkelanjutan? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo memang seperti itu adanya. Jadi kami terus terang aja di Dinas Dukcapil, kami tidak bisa lepas dari sarana prasarana, sumber daya manusia. Itu yang menjadi salah satu kunci. Jadi sarana prasarana, kalau kita selalu memanfaatkan komputer yang ada, komputer yang bagus, update dan sebagainya. Nah, ini kami atas dukungan jadi Bapak Sekda, jadi itu sudah bisa dipenuhi sarana prasarana kami, karena kalau faktor kami kerja online itu kan pada teknologi itu, komputer, printer yang bagus, yang cepat dan lain sebagainya, dan sumber daya manusia, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo. Jadi betul-betul SDM ini juga sangat menentukan. Kalau SDM tidak paham teknologi juga kita tidak bisa ngapain. Jadi kalau SDM yang sudah tidak ngetik komputer yang tidak usah, gimana caranya kerja, kan begitu. Jadi ini yang kita dorong terus, selain diklat-diklat dan sebagainya itu dilakukan. Nah, kami juga selain sarana prasarana, SDM, inovasi kami di Dukcapil, kami sedang sekarang membuatkan Perda tentang pelayanan admin Duk. Kami sudah punya Perda sebelumnya, cuman ini yang perlu disempurnakan lagi Perda itu, bagaimana Perda itu mengakomodir semua kebutuhan kami pada era sekarang ini. Selain Perda, kami juga sudah mengajukan 3 rancangan Perbub tentang aplikasi itu. Jadi ini harus diperbubkan supaya bagaimana kita ke depan aman melaksanakan, termasuk desa juga aman melaksanakan menjadi inovasi-inovasi itu. Kan ini harus kita jaga semuanya. Jadi kita bekerja bagus, berkinerja, apa yang sampaikan tadi, kalau tidak ada payung hukumnya, kita kan sia-sia juga bekerja seperti itu.
ini yang harus kita tentunya menjadi biar bisa bekinerja, kita juga aman bekerja, ada landasan hukum yang kita lakukan. Jadi peraturan Bupati, Perda kita lakukan. Selain itu di desa kita juga, karena pelayan di desa ya Mbak ya, kita lakukan fakta integritas. Jadi nanti desa itu menandatangani fakta integritas dan SOP yang ada. Nah itu yang kita lakukan. Betul-betul kita kerja ini betul-betul aman, nyaman, dan memang bekerja seperti itu. Jadi Saya tertarik membahas terkait dengan SDM. Karena kan di Kabupaten Badung kita tahu bahwa SDM-nya itu berkualitas, dan apa upaya yang dilakukan oleh Pemkab Badung untuk mewadahi SDM-SDM yang ada, utamanya masyarakat di Kabupaten Badung. Dari Bapak Sekda mungkin ada tanggapan terkait SDM di Kabupaten Badung? Ya, memang kalau kita bicara masalah pelayanan berkualitas kan tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya dari kami rasa apa. Memang kita di Badung ini dengan kebijakan pemerintah pusat sekarang ini memang kan beberapa SDM yang kita butuhkan tidak berasal dari ASN, kita mengangkat tenaga kontrak. Dan saya kira cukup banyak juga tenaga kontrak anak-anak yang punya kualifikasi yang bagus, terutama anak-anak yang banyak yang berasal dari universitas yang berbasis teknologi ini kan. Ini yang kita butuhkan sekarang. Nah, saya melihat bahwa peluang ini ada di situ. Tapi memang kalau kita melihat idealnya sekarang ini memang kami di Badung ini ya masih membutuhkan lagi tenaga dukungan SDM, terutama yang berbasis teknologi. Makan yang memang yang pure orang PNS. Kalau kalian PNS sekarang 10 tahun kami memang sudah cukup stuck ini karena kami banyak tidak melakukan satu rekrutmen. Tapi mudah-mudahan dengan kebijakan Menteri dan Pak DP dengan mengangkat P3K, mudah-mudahan nanti melalui tenaga adik-adik yang sekarang yang menjadi tenaga kontrak di Badung ini bisa kita dorong ya jadi P3K. Ini akan ada satu kepastian untuk ikut di dalamnya, terutama dalam mereka untuk memperbaiki SDM. Oke, jadi SDM juga menjadi salah satu fokus utama ya dari Kabupaten Badung ya, untuk bisa memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Baik pemirsa, menarik sekali perjumpaan dan juga perbincangan kita hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kita akan bahas terkait dengan Mangupura Award. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa masih bersama kami tentunya di Dialog Khusus iNews Bali bersama 3 narasumber yang luar biasa. Tadi kita sempat berbincang terkait dengan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Badung, yaitu dengan mengadakan Mangupura Award. Boleh dijelaskan sebenarnya apa Mangupura Award itu, Pak Sekda? Sebenarnya latar belakang Mangupura Award itu kan berangkat dari komitmen kami Kabupaten Badung bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi. Itu sebenarnya. Dan berbagai upaya kita lakukan, dan salah satu dengan Mangupura Award ini adalah satu instrumen yang dibuat oleh pemerintah Badung untuk membangkitkan motivasi perangkat daerah untuk berinovasi dalam rangka memberikan karena di dalamnya ada struktur kriteria yang dijadikan dasar penilaian yang akan bisa memberikan bahwa perangkat daerah itu memiliki prestasi. Nah, Mangupura Award ini di dalamnya ada beberapa indikator penilaian, termasuk penilaian publiknya, bagaimana tata kelola keuangannya, bagaimana serapan anggarannya, termasuk bagaimana inovasi berbasis teknologi. Ini satu bentuk bahwa pemerintah Kabupaten Badung sangat konsisten untuk menjaga agar jangan kembali lagi pelayanan yang seperti yang tadi kembali ke pelayanan yang sifatnya konvensional lagi. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin maju ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan Mangupura Award ini diharapkan akan memotivasi. Jadi kita bisa melihat mana perangkat daerah yang memang ada motivasi untuk maju. Terutama kita lihat dengan indikator bagaimana penerapan teknologi di sana. Jadi kita tahu bahwa ternyata perangkat daerah ini dia dalam lingkungan yang masih sifatnya konvensional. Tidak sedikit pun ada dalam mereka implementasi kegiatan dalam bentuk berbasis teknologi. Jadi kita bisa tahu dari sini. Nah, di samping itu, di balik itu kita juga merangsang kalau sudah ada prestasi, tentu kan ada semua perangkat daerah ada kemauan kan. Betul. Kemauan untuk mendapatkan prestasi, tapi di satu sisi kita ingin layanan publik yang berbasis teknologi benar-benar bisa berjalan. Siapa saja yang bisa ikut serta
untuk Semuanya, Mangupura semua Award? perangkat daerah. Semua perangkat daerah, Sampai desa. sampai desa juga bisa. Oh, Desa, kelurahan. Ini semua kita ingin dorong bahwa ya artinya bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik itu tidak hanya klise aja, benar-benar implementatif gitu loh. Itu yang kita inginkan. Makanya kita coba tidak hanya sekedar kita mengikuti top 19 dan seterusnya dari Kementerian Pembangunan, tapi kita juga punya instrumen Mangupura Award ini. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu saya lihat cukup banyak sekarang perangkat daerah punya inovasi yang mungkin bersiap juga akan menjadi wakil ya untuk yang bisa disokong menjadi top 45, top 99 gitu. kalau tanggapan dari Iya. Bapak Kadis Kominfo terkait dengan adanya Mangupura Award itu seperti apa, Pak? Beliau kan tim juri kalau kami kan peserta sekali. Jadi memang tahapannya berat sekali. Jadi pengumpulan materi, kemudian presentasi, kemudian nanti Agustus ini mungkin cek fisik lapangan dan lain sebagainya. Kemudian jurinya juga dari berbagai komponen. Jadi ada 7 kalau salah Pak ya. Wow, ada 7 juri yang terlibat. Dari BBKP, segala praktisi segala macam. Jadi saya sempat dibantai itu sampai 2 jam itu. Ombudsman juga kan? Ombudsman juga, ORI juga dan sebagainya. Memang saya 2 jam hampir dibantai itu, berapa 3 jam. Banyak sekali pertanyaan. Jadi memang apa yang kita sampaikan harus terukur, datanya harus jelas, bukti-buktinya harus jelas, kemudian alurnya harus ceritanya harus lengkap, tidak boleh opini-opini. Jadi memang harus dikejar sama mereka. Kemudian akan dibuktikan terakhir pada saat cek fisik besok, Agustus kira-kira seperti jadwalnya ya, saya dapat. Jadi memang ini sebuah, mohon maaf ya, sebuah prinsip buat kami di internal saya di Kominfo. Bukan memang sih untuk mentargetkan juara, tidak, tapi untuk bagaimana bahwa ini adalah sebuah stimulus untuk meningkatkan kinerja kita secara kolektivitas. Itu yang paling penting. Karena di situ ada aset, ada keuangan, ada laporan kinerja, ada kepegawaian, bla bla dan sebagainya. Jadi layanan domainnya paling besar dan itu sangat selaras dengan aspek-aspek domain yang ada di SPBE sebetulnya. Sangat kompleks ya. Iya, jadi kita internal sudah Dinilai. melakukan SPB versi kita sendiri. Jadi nah ini, jadi beliau sudah mempersiapkan itu semua. Jadi di balik program itu ternyata ada maksud lain juga Bapak Sita. Sebenarnya juga begini, Mangupura Award itu dibuat sebagai satu instrumen atau media dan mereka akselerasi terhadap target pembangunan di Bandung. Contoh misal sekarang, dan mungkin tahun 2025 mungkin apa yang harus kita dorong, yang isu yang lagi seksi. Kalau misalnya stunting udah lewat atau apa mungkin yang kayak Rabies mungkin. Sekarang lagi rame. Siapa desa, siapa wilayah yang mampu mengatasi rabies? Itu jadi daya tarik wilayah. Kemiskinan juga. Jadi termasuk kemiskinan. Jadi orang berlomba-lomba nanti desa itu akan berlomba mengejar. Jadi kita cukup membuat program seperti ini, semua desa di Bandung bergerak. Gitu loh, semua wilayah bergerak. Tidak mesti harus top down aja, bergerak semua. Ya karena memang kita memakan perbuat. Dan ini juga nanti menjadi instrumen buat desa, terutama untuk mendapatkan besaran dana ini, dana penyisin 10% itu. Ini juga kita dorong. Sehingga dia akan tidak manja, dia tidak akan tidur, dia dapat uang. Tapi ada satu berbasis prestasi. Iya. Contoh sederhana nanti ya, misalnya kita ingin kita sebagai daerah pariwisata kan, sebagai daerah pariwisata itu masalah keamanan, kenyamanan itu penting. Salah satu termasuk kebersihan lingkungan. Iya. Mungkin nanti kita salah satu di dalam penelitian itu bagaimana menjaga kebersihan, termasuk penataan lingkungan. Dan mungkin nanti desa-desa akan membangun kebijakan sendiri dia. Mungkin desa-desa nanti akan mengangkat tenaga outsourcing untuk kebersihan. Nanti nggak ada lagi helaka itu datang nyapu-nyapu ke desa-desa. Jadi kalau kita bicara bersih, tidak hanya di ibu kota kabupaten, tapi di desa-desa juga ada bersih. Ini yang kita ingin lakukan sebenarnya dari Mangupura Award. Ini dilaksanakan setiap tahun, Pak? Berarti sudah berlangsung sejak tahun? Sedang berlangsung sekarang ya? Oke, dan akan terus dilibatkan ya seluruh perangkat daerah di Kabupaten Badung. Dan terakhir, mungkin sebelum kita menutup segmen terakhir kita di dialog khusus hari ini, jadi masing-masing boleh disampaikan closing statement ataupun harapannya ke depannya untuk kemajuan dari Pemkab Badung. Ya, tentu saya mewakili pemerintah Kabupaten Badung pada kesempatan ini mendorong kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi, terutama dalam rangka kita untuk percepatan layanan, transparansi, penyederhanaan layanan, dan yang kedua tentu saya minta juga kepada masyarakat agar menyesuaikan, mengikuti, artinya apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah dalam rangka percepatan ini ada juga disambut oleh seluruh stakeholder masyarakat di Badung.
Karena bagaimanapun juga dengan demikian tentu akan ada satu percepatan bagaimana untuk pejabat dari pembangunan budaya. Dari Kadis Kominfo? Ya, saya menyambung ke Pak Seda, jadi memang dunia TIK-nya adalah dunia masa depan, seperti itu kira-kira. Jadi apapun, memang tidak hanya di pemerintah, masyarakat pun harus juga aware atau dekat dengan perkembangan teknologi. Jadi pemerintah Bandung sudah melakukan itu, tidak hanya kami di kalangan ini, tapi masyarakat pun sudah mulai bergerak, dan kita dari Kominfo akan senantiasa melaksanakan sosialisasi, pembuatan konten dan sebagainya, kemudian mendampingi masyarakat dan sebagainya untuk kelompok masyarakat, sehingga pendekatan pelayanan ke depan itu semua berbasis digital, sehingga nanti akuntabilitas, kinerja dan sebagainya semua transparan dan bisa diakses oleh semua. Terakhir dari Kadis Dukcapil, closing statement terkait dengan inovasi-inovasi yang ada di Pemkab Bandung ini. Kami sangat bagus, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, mengumpul award tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, bahwa itu memang kami apresiasi sekali, karena disinilah semua perangkat daerah punya inovasi, punya prestasi. Jadi Mangapura Award ini ada sebagai ajang bergensi yang memparipurnakan lagi prestasi-prestasi yang ada di perangkat daerah. Karena ini berbagai segmen, berbagai sektor yang dinilai, banyak hal yang dinilai. Jadi kalau kami merasa pelayanan kami sudah bagus di Dukcapil misalnya, tapi bagaimana di pelayanan yang lain, di masalah aset kami mungkin belum bagus dan lain sebagainya. Mungkin kami tidak dapat nilai bagus, nanti tidak dapat nilai misalnya. Nah seperti itu. Ini betul-betul kami betul-betul apresiasi sekali. Ini menjadi hal yang patut dipertahankan nanti ke depannya untuk menilai bagaimana secara objektif bagaimana perangkat daerah ini bisa betul-betul menunjukkan gengsinya, prestasinya di ajang Mangapura Award. Dan kami terkait dengan pelayanan teknologi informasi, kami tetap mengajak masyarakat, ayo kita manfaatkan teknologi informasi, aplikasi kami, inovasi kami yang ada di Dukcapil untuk lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat, transparansi pelayanan, dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan ke depan supaya tetap kita lebih maju lagi. Bandung hebat. Bandung hebat. Terima kasih untuk Bapak-Bapak sudah meluangkan waktunya untuk sharing hari ini terkait dengan topik kita kali ini. Dan terima kasih juga pemirsa sudah mengikuti dialog khusus iNews Bali dari segmen awal sampai dengan segmen terakhir. Tentunya mari kita sama-sama manfaatkan momentum ini untuk bisa bersama-sama mempercepat transformasi digital yang tidak hanya sebagai indikator kemajuan bangsa, tapi juga menjadi solusi menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi. Akhirnya saya Dwi Widya pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih juga untuk narasumber yang sudah sharing banyak hal hari ini. Saya tutup dengan para mesanti, Om Santi, Santi, Santi Om.